Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 10 DKI Jakarta akan mempraktekkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang kompetensi menjadi seorang coach. Adapun peran yang akan kami laksanakan yaitu saya Miftahul Huda akan menjadi seorang supervisor. Saya Indah Hardini akan menjadi seorang coach. Saya Sabto Budi Raharjo akan menjadi seorang coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Miftah. Waalaikumsalam Bu Indah. Silakan. Mohon maaf ini saya ganggu nggak Pak? Oh enggak. Nggak boleh ya Pak ya, saya duduk sebentar ya. Silakan duduk. Aduh, kayaknya lagi sibuk nih Pak. Nggak apa-apa Bu, santai. Maaf ya Pak. Ada perlu apa nih Bu? Iya nih Pak. Jadi tadi pagi Pak Sabto datang ke saya minta di coaching. Oh gitu. Sepertinya sih ada permasalahan yang harus diselesaikan. Berarti Ibu akan melakukan proses coaching nanti dengan Pak Sabto ya? Iya betul Pak. Cuma saya masih kurang yakin sama diri saya gitu ya untuk mengcoaching. Saya minta tolong sama Pak Miftah nih untuk mengobservasi saya ketika saya mengcoaching Pak Sabto gitu loh Pak. Ya berarti nanti Bu Indah akan melakukan proses coaching dengan Pak Sabto ya? Iya betul Pak. Sebentar saya coba ambilkan untuk form supervisi melakukan proses coaching ya. Ya baik Pak. Sebelum Ibu melakukan proses coaching berarti saya akan coba make sure lagi Bu, kira-kira nanti apa saja yang akan Ibu lakukan dalam proses coaching nantinya. Ya. Sebelumnya Bu Indah, apa yang Ibu Indah pahami tentang proses coaching itu? Dari yang sudah saya pelajari sih Pak, coaching itu kan harus menggunakan alur tirta, kemudian harus menggunakan rasa gitu. Betul. Kayak gitu Pak yang saya pahami, di mana alur tirta itu kan berarti isinya adalah saya sebagai coach harus membuat tujuan bersama dengan coaching, kemudian ada juga identifikasi mengenai fakta-fakta yang ada atau dialami oleh coaching, di mana nanti coachingnya adalah Pak Sabto, kemudian rencana. Jadi saya menggali coaching untuk menyusun rencana dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Dan yang terakhir, tanggung jawab. Seperti itu Pak. Oke, berarti secara proses observasi nanti Ibu menggunakan pendekatan tirta ya? Iya betul Pak. Oke, kemudian untuk secara pendekatan sudah oke nih Bu. Untuk kompetensi sendiri sebagai seorang coach, untuk tadi bisa menggali, mengoptimalkan kompetensi coach itu apa sih kompetensi seorang coach yang perlu dikuasai? Iya, jadi memang kalau untuk menjadi coach yang baik kita harus memiliki kompetensi diantaranya kehadiran penuh atau presence, kemudian kita juga harus mendengarkan aktif, kemudian harus mengajukan pertanyaan yang berbobot pastinya ya Pak, agar tergali semua fakta-faktanya, juga harus mendengarkan dengan rasa. Oke. Itu sih Pak yang saya pahami. Kalau menurut Ibu nih, bagian mana yang nantinya perlu saya amati? Selama ini saya merasa kurang di bagian presence sih Pak, atau kehadiran penuh. Saya masih agak tidak pede gitu. Rasanya presence saya masih kurang gitu kalau sedang coaching kayak gitu Pak. Kurangnya di bagian mana tuh Bu? Jadi kan memang kalau presence itu kan ditunjukkannya dengan gesture gitu ya Pak, anggukan atau saya memberikan respon iya atau oh seperti itu, atau dengan eye contact. Nah kadang saya masih suka terganggu dengan distraksi di luar gitu, sehingga membuat saya kehilangan eye contact, kemudian atau gestur saya jadi berubah karena satu gangguan tertentu, seperti itu Pak. Kalau Ibu boleh refleksikan untuk di poin kehadiran penuh, kira-kira Ibu di posisi mana nih skala 1 sampai 10? Mungkin nilainya 7 sih Pak. 7 ya. Berarti mungkin nanti saya akan coba mengobservasi Ibu. Selain semua kompetensi coach tentunya, saya akan menitik beratkan di bagian kehadiran penuh.
Iya. Jadi nanti saya akan melihat bagaimana Ibu tadi seperti yang Ibu sampaikan harus melakukan eye contact gitu ya Bu ya. Iya. Kemudian juga memberikan afirmasi, memberikan gestur lah, respon kayak memberikan angkukan Iya, gitu ya tadi ya Bu ya. betul. Oke, berarti nanti saya akan melakukan observasi untuk di poin-poin tersebut. Selain untuk kompetensi coach secara keseluruhan, saya akan titik beratkan sesuai tadi yang Ibu sampaikan. Lalu harapan Ibu kepada coachee setelah melakukan proses coaching itu apa Bu? Ya pasti harapan saya Pak Sabto bisa menyelesaikan atau menemukan solusi dari permasalahannya ya Pak dengan melakukan coaching bersama saya. Yang sampai setelah melakukan coaching dengan saya Pak Sabto malah tambah bingung, ya kan? Jadi saya harapannya nanti coachee bisa menemukan solusi dari setiap permasalahannya, dan saya juga berharap supaya saya bisa hadir penuh dan bisa mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh Pak Sabto. Jadi itu tadi harapan Ibu kepada coachee dan harapan Ibu sebagai seorang coaching gitu ya. Iya. Oke. Lalu kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan proses coaching dengan Pak Sabto? Mungkin sore nanti ya Pak, setelah anak-anak pulang sekolah, agar tidak mengganggu jam pelajaran juga. Terus tadi sih saya udah janjian sama Pak Sabto sore sih. Berarti nanti sore setelah pulang sekolah ya. Iya. Kebetulan saya juga lagi tidak ada rapat dinas, jadi insya Allah nanti saya hadir ketika Ibu melakukan proses coaching sehingga bisa memberikan feedback yang membangun kepada Bu Indah dalam melakukan proses coaching. Nah, alhamdulillah berarti cocok nih ya Pak waktunya. Siap, cocok. Iya. Insya Allah nanti kita ketemu setelah pulang sekolah ya Ibu. Baik Pak, kalau gitu saya mau izin balik ke kelas dulu nih Pak, kebetulan udah ada jam saya. Oke, siap. Maaf ya Pak ganggu ya. Ya, Terima nggak apa-apa. kasih ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Sabto. Waalaikumsalam Bu Indah. Baik, Pak Sabto apa kabar nih? Alhamdulillah baik Bu Indah. Gimana kabar Bu Indah nih? Alhamdulillah baik. Jadi Pak Sabto, seperti rencana kita sebelumnya, Pak Sabto ingin di coaching oleh saya, ya kan? Maka hari ini kita akan melaksanakan proses coaching. Namun sebelumnya saya mohon izin Siap Bu karena Indah. saya menghadirkan Pak Miftah di sini sebagai observer saya. Baik Bu Indah. Ya, nggak apa-apa ya Pak Sabto. Tidak apa-apa Bu Indah. Ya santai aja Pak Sabto Siap. ya. Baik. Jadi Pak Sabto, kenapa nih Pak Sabto minta di coaching sama saya? Iya nih Bu, saya minta coaching. Mungkin saya hanya ingin membicarakan masalah yang kecil nih Bu, tentang istirahat jam kedua saya yang kurang. Seperti itu Bu. Oh gitu. Jadi apa nih harapan Pak Sabto dari perbincangan kita pada siang hari ini? Harapan saya sih Bu, kedepannya ada solusi setelah kita melaksanakan coaching ini Bu. Iya, semoga ada solusinya ya Pak ya. Siap. Baik, Pak Sabto bisa jelaskan ke saya permasalahan Pak Sabto yang sedang dialami seperti apa? Siap ya. Ini permasalahan gini. Jadi kan saya istirahat jam kedua itu dari jam 12.00 sampai jam 12.30. Di situ kan sangat singkat tentunya waktunya, di mana saya harus mengkondisikan anak untuk sholat zuhur dan juga memimpin sholat zuhur. Tentunya waktunya itu pas saya selesai sholat zuhur udah selesai tuh Bu, udah selesai istirahat, saya tidak sanggup makan ataupun lunch seperti itu sih Bu. Iya, jadi di sini permasalahannya adalah waktu istirahat yang kurang gitu. Betul, Ya, Bu Indah. sehingga Pak Sabto sampai tidak bisa atau tidak sempat makan. Betul Ibu. Baik, biasanya apa sih yang Pak Sabto lakukan di jam-jam istirahat kedua ini? Biasanya sih yang saya lakukan itu bel jam 12.00 saya turun masjid dan mengkondisikan anak atau mengumumkan anak melalui mic masjid. Itu sholat zuhur, saya ingin makan itu, tapi ternyata di hari tertentu ternyata setelah sholat zuhur saya ada mengajar, tapi ada juga jam kosongnya.
Jadi memang yang dilakukan Pak Sabto biasanya waktunya habis di mengkondisikan anak-anak sholat ya, Betul, Ibu. kemudian sholat sampai akhirnya harus masuk kelas lagi. Betul, gitu. Ibu, itu. Iya. Apakah Pak Sabto selalu melakukan ini sendirian? Selama ini sih Bu, sebenarnya ada teman Bu, cuman tidak continue gitu Bu. Tetap andalannya saya lagi seperti itu. Ya, jadi memang sebenarnya ada pihak lain ya yang membantu, tapi memang Pak Sabto yang selalu diandalkan. Betul Bu. Bagaimana menurut Pak Sabto nih solusi atau rencana yang bisa Pak Sabto lakukan agar di waktu istirahat ini Pak Sabto tidak habis waktunya untuk mengkondisikan sholat anak-anak, untuk memimpin sholat anak-anak sehingga tidak sempat makan gitu. Yang selama ini saya lakukan sih Bu, ingin saya lakukan ya, yaitu berkoordinasi dengan teman, walaupun dia bukan guru agama ya kan, tapi dia laki-laki kan sudah sepatasnya dia bergantian gitu Bu jadi imam. Jadi saya berkoordinasi atau berkomunikasi dengan teman saya seperti itu, terutama yang laki-laki tentunya. Baik, koordinasi ya. Kegiatan apa atau bagaimana cara Pak Sabto untuk mengkoordinasikan ini dengan teman-teman sejawat Pak Sabto? Caranya sih selama ini ya memberikan pemasukan atau arahan gitu, bahwa kita ini kan semua laki-laki ya, tentunya di rumah menjadi imam keluarga, bagian sudah berkeluarga, dan yang belum berkeluarga tentunya kita kan diciptakan sebagai khalifah atau sebagai pemimpin. Masa iya nggak bisa memimpin sholat? Seperti itu sih, dikasih pencerahan. Baik, dikasih pencerahan gitu ya Pak Sabto. Apakah ada cara lain yang Pak Sabto bisa lakukan gitu agar teman-teman atau rekan-rekan sejawat ini bisa ikut bergerak atau bisa mempunyai tanggung jawab yang sama gitu seperti Pak Sabto? Saya sih mempunyai rencana nih Bu untuk berkoordinasi dengan pimpinan, dan itu dibuatkan jadwal seperti itu Bu. Dibuatkan jadwal. Jadi di mana yang jam terakhir jam mengajar lagi, berarti dia boleh tidak memimpin gitu. Jadi jadwalnya bergantian. Misalnya contoh hari Senin, saya jamnya full itu, ada jam terakhir, berarti bukan jatah saya memimpin sholat. Kalau besoknya saya tidak full di jam terakhir, bolehlah saya sholat, karena kan setelah sholat saya tidak ada jam lagi, bisa di situ saya menggunakan sholat. Seperti itu. Wah, itu sebuah ide yang bagus sekali ya Pak Sabto. Jadi Pak Sabto mencoba berkoordinasi dengan rekan sejawat. Selain itu Pak Sabto juga berkoordinasi dengan pimpinan, dan Pak Sabto akan membuat jadwalnya juga. Betul, Ya, jadi ini beberapa solusi yang mungkin bisa Pak Sabto lakukan gitu ya. Ini sudah sangat bagus menurut saya ide dari Pak Sabto. Nah, kira-kira bagaimana atau kapan nih Pak Sabto bisa melaksanakan solusi-solusi yang tadi Pak Sabto sampaikan? Niatnya sih Bu secepatnya, ini kan sudah akhir bulan ya, di pertengahan, niatnya awal bulan nanti saya akan langsung lakukan ini solusi-solusi tersebut. Ya, baik. Apakah Pak Sabto butuh pihak lain untuk menjalankan rencana Pak Sabto ini? Mungkin itu Bu tadi, saya berkoordinasi dengan pimpinan Bu, karena walaupun gimana kita harus melibatkan pimpinan kan ya. Ya, jadi Pak Sabto harus melibatkan pimpinan juga ya. Betul. Karena mungkin kalau pimpinan terlibat, teman-teman jadi lebih terdorong gitu ya Pak ya. Ada motivasi, ya benar sekali Pak. Kemudian baik, itu tadi rencananya. Komitmen Bapak bagaimana nih dalam merencanakan rencana tersebut? Tentunya komitmen saya ya, membuat jadwal yang tertulis Bu. Kalau hanya omongan saja kan kadang tidak ada tertulisnya gitu. Jadi kalau tertulis kan sudah jelas, ada ikatan bacanya lah, minimal seperti itu sih. Ya, betul. Langsung ditempel gitu. Rencana Pak Sabto kapan akan mulai menjalankan rencana yang tadi sudah disebutkan? Tadi bulan depan insya Allah Bu, sudah mulai dilaksanakan. Karena sekarang udah di akhir bulan hampir ya, jadi biar langsung cepat saja. Itu sih Bu. Iya, jadi bulan depan sudah mulai
dijalankan ya rencana-rencana tersebut yang tadi Pak Sabto sudah sebutkan. Baik, saya rasa kita perlu bertemu lagi ya Pak, Baik, Bu Indah. untuk membicarakan ini, untuk melihat sejauh mana perkembangan dari rencana yang sudah Pak Sabto buat tadi. Kira-kira Pak Sabto mau kita mengatur jadwalnya kapan nih untuk berbincang lagi? Mungkin akhir bulan kali Bu, sehingga tahu yang jadwal sudah buat apakah berjalan dengan baik atau tidak. Ya, akhir bulan. Berarti akhir bulan depan gitu ya Betul. Pak ya? Iya, boleh. Ya Pak Sabto, dari perbincangan kita hari ini, gimana sih perasaannya Pak Sabto dari sebelum kita coaching sampai kita sekarang selesai coaching? Menurut saya sih perasaan saya jadi lebih lega gitu, plong ya kan. Jadi sudah tergambar nih apa yang saya ingin lakukan besok. Itu sih Bu. Iya, baik. Alhamdulillah kalau Pak Sabto sudah merasa plong dan sudah ada rencana-rencana untuk kedepannya ya Pak Sabto. Semoga apa yang sudah Pak Sabto rencanakan dan Pak Sabto susun ini bisa berjalan dengan baik, sehingga Pak Sabto bisa mengatur waktu istirahatnya gitu ya, supaya tidak selalu kehabisan waktu jam istirahat. Betul Bu. Ya. Baik Pak Sabto, saya rasa sudah cukup sesi coaching kita pada hari ini. Semoga apa yang Pak Sabto rencanakan bisa berjalan dengan baik. Ya. Terima kasih Bu Indah atas waktunya. Pak Musa Sama-sama. juga terima kasih. Saya mohon izin ya karena harus mengkondisikan Iya, anak-anak. baik. Terima kasih. Iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, baik Bu Indah, tadi saya sudah melakukan proses pengamatan saat Ibu melakukan coaching. Nah, menurut Bu Indah, bagaimana tadi performa Bu Indah saat melakukan proses coaching? Saya merasa sudah cukup baik ya Pak tadi, sehingga Pak Sabto pun sudah sampai menemukan solusinya. Jadi menurut saya itu sudah cukup memuaskan lah. Oke. Apa yang membuat Bu Indah menilai demikian? Selain tadi tentunya tujuan akhir Pak Sabto sudah menemukan solusi dari masalahnya. Iya. Jadi tadi kan sebelumnya saya bilang ke Bapak ingin meningkatkan kompetensi saya dalam hal presence atau kehadiran penuh ya Pak. Jadi menurut saya tadi saya sudah cukup menghadirkan diri saya secara penuh karena kondisi ruangannya pun mendukung gitu. Jadi tadi saya merasa saya sudah cukup hadir secara penuh untuk Pak Sabto. Oke. Kalau begitu boleh saya sampaikan hasil pengamatan saya, Bu? Oh boleh, silakan Pak. Oke. No hard feeling ya Bu, ini untuk improvement kita semua. Iya baik Pak. Dari hasil dari pengamatan saya tadi, Bu Indah sih sudah menunjukkan semua kompetensi yang harus dimiliki dari seorang coaching ya. Jadi dari kehadiran penuh sudah dilakukan gitu ya, mengkondisikan ruangan dan sebagainya, kemudian juga sudah memberikan pertanyaan berbobot sehingga Pak Sabto bisa menemukan solusi terbaik dari masalah yang dia hadapi. Kemudian juga sudah mendengarkan dengan aktif, dia sudah ada gestur tadi ya, sudah ada eye contact juga gitu ya. Selanjutnya juga sudah menghadirkan rasa dalam proses coaching, sehingga tadi di akhir sesi Pak Sabto perasaannya senang ya, bisa mendapatkan solusi dari masalah yang dia hadapi. Menurut Ibu apakah seperti itu? Iya, saya setuju sih Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Namun demikian, menurut saya ada poin-poin yang sebenarnya masih bisa ditingkatkan. Salah satunya ya, dalam yang pertama tadi dalam tahapan tirta itu kan ada menyampaikan tujuan. Nah, salah satu cara agar coaching bisa lebih optimal di dalam menyampaikan tujuannya atau curhat, mungkin salah satu caranya di awal Ibu bisa mengkondisikan agar Pak Sabto merasa bahwa apa yang diucapkan, apa yang disampaikan memang terjaga kerahasiaannya. Jadi Pak Sabto nggak
merasa sungkan gitu ya, sehingga benar-benar mengutarakan semua masalahnya, jadi mendapatkan solusi yang terbaik. Itu mungkin nanti bisa dilakukan di next coaching. Selanjutnya, selain itu juga tadi saya melihat beberapa momen Bu Indah belum optimal di dalam mewujudkan kehadiran penuh. Salah satunya tadi memang sudah melakukan eye contact ya. Tapi menurut saya, menurut pengamatan saya, itu dalam proses diskusi saat Bu Indah menulis catatan-catatan untuk menemukan kata-kata yang kritis gitu ya, kalimat-kalimat yang kritis yang nanti untuk membuat pertanyaan berbobot. Bu Indah kehilangan eye contact gitu ya. Momennya terlalu panjang untuk menulis. Kalau bisa nanti improvementnya sambil nulis, tetap juga sambil melihat Koci gitu, sehingga Koci nggak merasa ngomong sendiri gitu. Jadi masih ada eye contact di situ. Walaupun mungkin tadi pas ngobrol eye contactnya penuh, tapi saat Bu Indah nulis itu ada sedikit distraksi situ, ada beberapa yang perlu ditingkatkan di poin-poin tersebut, Bu. Seperti itu. Lalu menurut Bu Indah apa saja yang bisa Ibu Indah lakukan untuk improvement yang tadi saya sudah sampaikan? Iya, dari beberapa hasil pengamatan Bapak tadi, saya menangkap ternyata memang ada beberapa kekurangan gitu dari apa yang sudah saya lakukan dalam proses coaching tadi. Ya, kedepannya mungkin di awal sebelum memulai proses coaching, saya mungkin memberikan pengantar dulu ya Pak kepada coach saya, bahwa apa yang mereka akan sampaikan ini atau pembicaraan kami saat itu akan saya jaga kerahasiaannya gitu ya, sehingga nanti coach akan merasa lebih nyaman dan lebih terbuka dalam menyampaikan permasalahannya kepada saya. Selain itu, kedepannya juga mungkin saya akan mencoba melakukan eye contact lebih sering gitu, meskipun saya sedang menulis. Jadi saya berusaha untuk menulis tanpa melihat ke kertas lah gitu ya, sambil tetap eye contact dengan coach, seperti itu Pak. Oke, kira-kira pelaksananya bisa kapan? Kapan pelaksananya? Kemudian ada orang lain nggak Bu yang mungkin bisa membantu Ibu dalam menerapkan solusi tersebut? Atau mungkin Ibu merasa bisa sendiri atau perlu bantuan orang lain? Jadi kalau untuk kapannya tadi memang sejauh ini rencana coaching ke depan itu kan yang terdekat ini ya akhir bulan nanti ya Pak. Jadi untuk meninjau sejauh mana berjalannya atau progres dari rencana Pak Sabto itu ya Pak. Berarti mungkin ya saya akan melaksanakan ini di bulan depan, di akhir bulan gitu. Ya kayak gitu. Kemudian kalau untuk orang yang dibutuhkan, ya paling untuk saat ini saya akan berusaha untuk sendiri dulu ya. Ya paling ya rekan coaching aja sih, berarti coach yaitu Pak Sabto yang saya butuhkan. Oke, berarti nanti untuk hasil observasi temuan-temuan kita nanti akan saya masukkan ke form supervisi Bu Indah ya. Iya, baik. Silakan nanti digunakan sebagai acuan untuk melakukan peningkatan kompetensinya. Untuk penutup nih, kira-kira dari Bu Indah apa saja proses yang sudah Ibu rasakan selama proses supervisi ini? Iya, jadi dari proses supervisi ini tentunya saya mendapatkan insight baru dari Bapak gitu ya. Kemudian mendapat masukan, kemudian saya juga jadi lebih mencoba meningkatkan kompetensi saya dalam bidang coaching ini. Kemudian juga saya jadi mencoba menghadirkan diri secara penuh, pokoknya meningkatkan kompetensi saya dalam bidang coaching ini gitu Pak. Oke, alhamdulillah tadi juga Ibu sudah menyampaikan apa yang Ibu rasakan. Semoga kedepannya Ibu semakin
kompeten lagi untuk Amin. menjadi coaching terbaik sehingga bisa memberikan solusi-solusi terbaik juga bagi Ya. coaching. Dan saya rasa cukup, tinggal nanti kita atur dan evaluasi lagi dari temuan-temuan dan usulan-usulan solusi yang sudah kita temukan bersama. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih Bu Dinda juga sudah mempercayakan saya untuk melakukan supervisi ke Ibu sehingga kita bisa sama-sama belajar. Saya juga berterima kasih ya Pak sudah mau meluangkan waktunya hari Siap. ini. Kalau begitu saya pamit undur diri dulu ya Bu. Iya Bapak, terima kasih Pak.